Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membaca cerita film action yang berjudul Romeo S3 keluaran tahun 2025. Film ini mengisahkan seorang polisi jagoan dan reporter cantik yang mencoba menyelidiki tentang penyebaran narkoba jenis baru yang mengandung virus berbahaya. Walaupun awalnya berseteru, dua orang ini pun bekerja sama untuk menghancurkan mafia nakal pengedar narkoba. Adalah langsung aja bumper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan sidang keamanan PBB di Jenewa. Di saat itu delegasi India ingin mengadu ke Dewan PBB soal konspirasi penyebaran virus mematikan dengan memanfaatkan narkoba jenis baru. Dunia menyalahkan India karena virus itu bermula dari wilayah Goa di India. Diplomat Rohit meminta Inspektur Sangram Singh Shekhawat untuk menyampaikan hasil investigasinya. Ih, itu kumis melintang amat ya, bisa kali buat gantungan hanger baju. Fokus. Sangram mengatakan kalau penyebaran virus itu adalah konspirasi. Ada pihak yang sengaja menyebarkan virus itu. Semua ini bermula dari 3 bulan yang lalu. Ya udah deh, nggak usah pakai banyak ngomong. Seperti biasa kita flashback. 3 bulan yang lalu diceritakan kalau kepala polisi Goa, Shiv Chowdhury, ditemukan metong dengan cara menggame overkan hidupnya sendiri. Setelah dilakukan investigasi mendalam, tidak ditemukan tanda-tanda orang lain di rumah itu. Berita kematian Shiv Chowdhury pun membuat Menteri Dalam Negeri India, P.K. Sabharwal, menjadi jengah. Dia pun langsung mengadakan rapat tertutup dengan petinggi-petinggi negara. Pak Perdana Menteri meminta CBI untuk turun tangan mengusut kematiannya si Shiv. Namun Sabharwal punya ide lain. Ada seorang polisi jagoan yang merupakan murid dari Shiv Chowdhury. Lebih baik inspektor itu saja yang menyelidiki kasus kematian si Shiv. Ya udah deh, semua pun setuju dan misi itu pun dinamai misi Romeo S3. Nah, di lain tempat di Goa, kita langsung disuguhin gendal-gendal Mbak Palak Tiwari dong. Wah, ini mah nggak boleh di skip, pulen amat itu belahan ya. Sialnya, karena terlalu hot jogetannya, ada cowok yang pengen gondol Mbak Tanu. Nah, di saat yang tepat, tuh mas-mas keker langsung digaplok sama si Sangram yang lagi menyamar. Dengan kekuatannya, Sangram menghajar semua begundal-begundal itu sampai mental-mental. Karena perkelahian itu, Sangram pun ditangkap polisi. Tentu aja polisi-polisi Goa nggak pada tahu kalau yang mereka tangkap itu adalah polisi super yang gagah berani. Singkat cerita, Sangram pun berhasil bebas dari dakwaan polisi. Ketika keluar, dia melihat ada polisi korup yang bernama Francis lagi ngelobi keluarga tersangka. Kalau keluarga mereka mau bebas, kasih uang pelicin. Ngeliat itu, Sangram langsung menghampiri si Francis. Ngeheknya, Sangram itu malah nawarin si Francis genjos dengan harga miring. Karena harganya emang murah, Francis pun langsung beli tuh genjos dari si Sangram. Kebetulan banget, ada mas-mas yang bernama Gustav ngeliat transaksi abnormal itu. Ngeliat kehebatan Sangram yang bisa ngejual genjos ke polisi, Gustav pengen mengajak Sangram bekerja sama. Dengan keahliannya menjual narkoba, Gustav yakin mereka akan tajir melintir bareng. Gustav juga akan memperkenalkan Sangram ke bandar narkoba besar di Goa. Ngeliat ini peluang besar, Sangram pun setuju-setuju aja. Singkat cerita, mereka pun datang ke markas bandar narkoba asal Pakistan yang bernama Zakir. Untuk mengetes si Sangram, Zakir meminta si Sangram ngicipin putau hasil produksinya. Sekali coba, Sangram langsung nerocos. Dia bisa menyebutkan komponen-komponen pembuatan tuh bubuk putih secara detail, bahkan Sangram bisa tahu kualitas tuh bedak dengan sekali coba. Melihat kehebatan Sangram yang TOP BGT, Zakir langsung jatuh hati. Dia pun bersedia mengajak si Sangram untuk join masuk ke gengnya. Namun si Sangram menolak bergabung. Dia itu mau bekerja sama, asalkan menjadi mitra, bukan anak buah. Ya udah deh, boleh. Nah, besok Zakir akan menemui gembong narkoba dari luar negeri. Tugas pertama si Sangram adalah untuk mengecek kualitas tuh narkoba. Kalau transaksi besok sukses, Zakir akan menerima tawaran kerja sama Sangram sebagai partner bisnis.
Sebelum lanjut, Om mau terima kasih dulu nih untuk kakak-kakak yang udah nraktir Om kopi pakai super thanks. Untuk Kak Sandi Menik, Kak Aira Yuniarsyah, dan Kak Vika Virahatun. Semoga rezeki kakak-kakak ini selalu dilimpahkan ya. Kalau ada yang mau support Om, bisa juga dengan super thanks dong. Makasih sekali, lancrot dah. Malam harinya, di sela-sela penyamarannya, Sangram mendatangi TKP rumahnya Shiv Chowdhury. Dia mencari petunjuk kematian gurunya. Di sana, Sangram juga menghubungi PK Subarwal. Sangram ngasih info kalau Shiv Chowdhury bukan Bun-Bun, melainkan dibunuh. Sangram yang polisi super bisa mengidentifikasi kalau pembunuhnya berjumlah 5 orang. Mereka masuk ke rumah dan menembak si Shiv tepat di kepala. Salah satu dari mereka juga merupakan seorang hacker yang mencuri semua data dari komputernya si Shiv. Di sana, Sangram juga menemukan selembar rambut panjang. Sangram pun berjanji dia akan memecahkan kasus kematian Shiv Chowdhury. Sangram yakin ada sebuah konspirasi besar di balik ini semua. Nah, di rumah, Sangram membuat tabel. Dia mencurigai 4 orang besar ikut terlibat dalam kematian Shiv Chowdhury. Pertama, ketua partai gua, Leladar Sarwan. Kedua, bos mafia, DeMelo. Ketiga, pengusaha sukses farmasi, Praful Makija. Dan 1 orang lagi yang belum bisa teridentifikasi. Keesokan harinya, Sangram, Zakir, dan Yusuf pergi untuk menemui gembong Narboboy di luar. Yusuf, tangan kanannya si Zakir, mewanti-wanti kalau transaksi ini sangat penting. Jangan sampai si Sangram mengacaukannya. Singkat cerita, pertemuan pun digelar. Dengan skill ngedabus level dewa, Sangram berhasil meyakinkan gembong luar itu untuk berinvestasi ke gengnya si Zakir. Terkesan dengan kemampuannya si Sangram, Zakir meminta Sangram untuk duduk di depan bersamanya. Hal itu pun membuat si Yusuf menjadi cemburu. Nah, di mobil, tiba-tiba Zakir ditelepon oleh seseorang. Rupanya itu adalah bos besarnya si Zakir, si DeMelo, yang mengajak si Zakir bertemu di pesta nanti malam. Gak mau kehilangan informasi penting, Sangram memohon untuk diajak ke pesta itu juga. Bahkan Sangram bersedia jadi supir pribadinya si Zakir. Merasa Sangram itu gak berbahaya, Zakir pun akhirnya setuju. Namun tiba-tiba Sangram meminta diturunin di tengah jalan pas ngeliat ada mbak-mbak pulen berambut ungu. Main peluk aja celamitan amat ini ya polisi kumis melintang. Udah pede salah orang lagi. Untung aja Sangram itu ganteng, badannya kotak-kotak. Jadi tuh mbak-mbak rambut ungu gak marah. Nah, untuk permintaan maaf, Sangram ngajak tuh mbak-mbak gemoy untuk ngopi bareng. Ngeheknya, Sangram gak bawa uang dan meminta tuh mbak-mbak buat mesenin kopi. Nah, di saat itulah Sangram langsung udal-udal tutas mbak-mbak. Rupanya Sangram sengaja melakukan itu untuk mendapatkan sampling rambut mbak rambut ungu. Karena rambut yang ditemukan di TKP rumahnya si Shiv juga berwarna ungu. Sayangnya, rambut mbak gemoy itu nggak cocok dengan rambut di TKP. Malam harinya, Sangram pun bingung karena dia belum ada kemajuan untuk menemukan tersangka pembunuh gurunya. Tiba-tiba ada mbak-mbak super cantik yang menghampiri si Sangram. Anuska, istri dari si Sangram. Oh, cantik ya istrinya si Sangram. Dah nikah toh. Anuska yang melihat suaminya kelentrak-kelentruk lemes berniat membantu si Sangram. Namun Sangram menolak. Istri cantiknya hanya perlu duduk di rumah aja, menunggunya pulang dengan tenang. Nah, sebelum pergi ke pestanya DeMelo, joget bentar kayaknya boleh nih ya. Walaupun kutilang darat, kurus tinggi dada rata, tapi cantik. Udahlah, nggak usah pakai lama-lama. Malam harinya diperlihatkan si Zakir menemui bos 3 serangkai. Dari bawah, Sangram terus memantau keadaan. Namun pas lagi asik-asiknya memantau, Sangram dihampiri oleh si Tanu yang kebetulan juga lagi kerja di sana sebagai pelayan. Tanu ingin berterima kasih karena udah ditolong tempo hari. Sialnya, Tanu itu terus saja nyerocos. Tanu juga meminta nomor teleponnya si Sangram. Duh, gimana ya? Rencananya besok HP ku tuh mau hilang. Jadi kamu aja yang ngasih nomor teleponmu lah. Setelah mendapatkan nomor telepon Tanu yang ada lope-lopenya, Sangram pun langsung ngebuang tuh kertas. Sial yang kedua, pas ngelongop ke atas, para bos mafia udah nggak ada. Namun, bukti kalau 3 serangkai saling berhubungan dengan peredaran narkoboy di Goa sudah cukup untuk Sangram memulai misinya. Dia pun meminta izin untuk menjalankan rencana kedua. Keesokan harinya, jam 11 siang, Sangram datang ke markasnya si Zakir. Pas lagi ngobrol-ngobrol, Zakir dapat info kalau markas mereka akan didatangi Inspektur Bala. Jelas saja, Zakir memerintahkan untuk menyembunyikan semua narkoboynya. Namun Sangram bilang, nggak usah bos, biar kelihatan siapa di antara mereka yang cepuh laporan ke polisi. Gara-gara omongannya si Sangram, Zakir pun langsung mencurigai anak buahnya. Bos, lihat aku bentar dong. Apaan sih? Lihat bentar, Seto, lagi cari orang cepu. Ah, sini liatin aku bos. Aku loh orang yang cepu itu. Oh, blakedes. Si Zakir pun langsung kena mental lah. Nggak pakai aba-aba, Sangram langsung menghajar semua anak buahnya si Zakir.
Tak beberapa lama, Inspektur Bala pun sampai di sana. Ada apa toh ini? Ada apa toh? Ada apa? Rupanya Bala adalah polisi korup yang sering dapat jatah dari si Zakir. Pas melihat tanda anggotanya si Sanggram, Bala pun langsung kena mentalnya. Sanggram juga memperkenalkan dirinya sebagai kepala polisi baru di Goa, menggantikan Shiv Chowdhury yang tewas. Nah di saat itu, Sanggram pun pengen ngomong empat mata sama si Zakir. Sanggram bilang, walaupun Zakir itu penjahat, tapi Sanggram menyukai si Zakir. Nggak usah berbelit-belit dah, Sanggram akan mengizinkan usahanya si Zakir terus beroperasi. Tapi Sanggram meminta jatah 25% dari keuntungan penjualan narkoboy di Goa. Sanggram juga pengen bertemu dengan bosnya si Zakir, The Melo, untuk melobi bisnis ini. Karena nggak punya pilihan lain, Zakir pun akhirnya setuju. Nggak lama berselang, Sanggram pun memperkenalkan dirinya di depan seluruh anak buahnya. Baru deh Francis langsung keringat sejagung-jagung karena kemarin dia beli gencos dari Sanggram yang sedang menyamar. Bener aja, Sanggram pun langsung menghampiri si Francis. Sanggram bilang kalau Francis itu orang baik tapi emang bangke. Sanggram akan ngasih kesempatan kedua. Kalau Francis mau tobat, dia akan diampuni. Nah, pas menghampiri si Bala, Sanggram meminta si Bala ke ruangannya. Nggak perlu pakai basa-basi, Sanggram memperingatkan si Bala jangan macam-macam ketika dia menjabat sebagai kepala polisi. Kalau Bala tetap aja menerima uang sogokan dari bandar narkoboy, Bala sendirilah yang akan rugi. Camkan itu. Setelah Bala pergi, Sanggram meminta si Vijay terus mengawasi si Bala. Di luar malah ada ribut-ribut. Tanu yang entah dari mana malah datang. Dia pengen ketemu sama polisi penguasa kantor itu. Pas ngeliat si Sanggram yang ternyata adalah kepala polisi di sana, Tanu pun langsung caper. Ngeheknya karena omongannya si Tanu yang ambigu membuat polisi-polisi di sana jadi salah paham soal hubungan dua insan manusia ini. Di ruangannya si Sanggram, Tanu bilang kalau dia itu pengen menginterview si Sanggram untuk penelitian kampusnya. Awalnya si Sanggram itu ogah nanggepin, tapi ya udahlah, tau dia juga udah kenal sama si Tanu. Lah mbak, ekspresi ngeliatin si Sanggram itu loh bikin om gak kuat. Nah di lain sisi, Zakir bilang ketika serangkai soal si Sanggram yang meminta jatah 25%. Tentu aja bos-bos mafia ini pun marah besar. Makija bilang sekarang mereka harus ikut alur tuh polisi dulu. Kalau dia nggak bisa diatur, kita bunuh. Sore harinya, Sanggram menemui si The Melo. Nggak usah pakai banyak cang-cincong dah. Intinya aja nih ya, Sanggram pengen minta jatah 25% setiap transaksi. The Melo juga harus melaporkan semua rencana transaksinya. Kalau semua itu dipenuhi, The Melo nggak perlu khawatir soal keamanan semua barang-barangnya. Ya udah deh, The Melo pun akhirnya setuju. Pas mau cabut dari rumahnya The Melo, Tanu kembali nongol. Sanggram bingung lah, ini cewek kok nongol-nongol dari mana-mana terus ya. Karena si Sanggram harus segera kembali ke kantor, Sanggram bilang, "Duk, kalau kamu butuh sesuatu hubungin aku aja. Sebuah kehormatan ngebantuin cewek cantik kayak kamu." Lah, si Tanu langsung kelepek lah. Belum juga masuk mobil, Sanggram dikasih kabar sama si Francis kalau mau ada transaksi narkoboy di sebuah mall. Nggak pakai lama, Sanggram langsung cus ke mall yang dimaksud. Nggak lupa, Sanggram berterima kasih ke Francis. Kepercayaannya ke Francis nggak disia-siakan sama dia. Bajila, ini cewek nongol lagi. Alasannya sekarang, Tanu nganterin si Swati beli make up. Tapi Sanggram itu nggak bisa ditipu. Sanggram meminta si Tanu jangan ngejar-ngejar dia, karena si Sanggram itu lagi bertugas. Pas lagi ngedabus, Sanggram ngeliat gembong narkoboy yang pernah dealing sama dia kemarin. Bener aja, di basement parkiran, Gustav dan anak punya si Zakir udah menunggu tuh gembong. Udahlah, nggak usah om ceritain, semua orang di sana langsung pada mental-mental dihajar sama polisi super, kumis gantungan hanger baju. Karena kesuksesan menangkap transaksi narkoboy, nama Sanggram pun jadi naik. Di depan media, dia juga memuji anak buahnya si Francis yang memberikan informasi penting transaksi itu. Intinya sih, di depan media, Sanggram berkata, tidak akan ada gembong narkoboy yang bisa lepas dari cengkramannya. Setelah konferensi pers, The Melo pun menelpon si Sanggram. The Melo protes kenapa barangnya digerebek, padahal mereka udah deal-dealan. Namun si Sanggram bilang kalau transaksi ini tidak diinfokan ke dirinya, yang mana Sanggram berhak untuk menggagalkan transaksi itu. Sanggram juga mengultimatum segala gerak-gerik peredaran narkoba di Goa sudah dia pantau. Kalau The Melo berniat sembunyi-sembunyi lagi, The Melo akan menerima akibatnya. Ya udah deh, The Melo pun mengaku salah dan hal ini tidak akan terulang lagi. Sama satu lagi, mobil yang digerebek sama si Sanggram itu adalah mobil perusahaan farmasinya si Makija. Di sana ada obat-obatan yang nggak termasuk ke dalam jenis narkoba. The Melo meminta obat-obatan itu untuk dikembalikan ke Makija.
Mendengar itu, Sanggram langsung curiga. Sanggram berkata kalau obat-obatan itu akan disita polisi sebagai barang bukti. Kalau Makija berani macam-macam, perusahaannya akan polisi segel. Ngelihat si Sanggram yang nggak bisa diajak kompromi, Leladar menyarankan menggunakan pengaruh politiknya untuk menekam si Sanggram. Tanpa mikir, Leladar langsung menghubungi Chief Minister. Ya kayak gubernur gitulah. Intinya dia meminta bantuan Bu Smita agar memutasi si Sanggram ke daerah lain karena tuh polisi bapuk. Malam harinya Sanggram curhat sama si Anuska. Dia yakin kalau obat-obatan yang diproduksi perusahaan Makija berhubungan dengan peredaran narkoba di Goa. Sanggram pun bertanya ke istrinya apakah Anuska itu beneran mau membantunya. Sanggram butuh semua data transaksi perusahaan Makija. Mendengar itu, Anuska pun sangat senang. Dari dulu cita-citanya menjadi mata-mata. Anuska yang seorang ahli komputer bisa menyadap semua transaksi perusahaan Makija asalkan dia bisa terkoneksi ke IP address perusahaan itu. Nah, malam harinya Sanggram pun ditelepon oleh Sabarwal. Sabar marah-marah kenapa Ibu CM bisa sampai mengeluarkan surat rekomendasi mutasi untuk si Sanggram. Sabarwal udah nggak bisa membantu kalau urusannya udah sampai ke level CM. Sanggram pun disuruh menyelesaikannya sendiri. Kalau Sanggram dimutasi berarti misi Romeo S3 akan gagal. Sanggram juga disuruh menonton TV. Rupanya ada rekaman yang memperlihatkan Sanggram berjabat tangan dengan The Melo. Gara-gara rekaman itu jugalah publik mencurigai ada kerjasama kepala polisi dengan ketua geng mafia. Nah, di sisi lain diperlihatkan helikopter datang ke rumahnya si Makija. Rupanya itu adalah anak dari Makija yang bernama Jayan Makija. Diceritakan kalau Jayan ini merupakan salah satu pentolan mafia bersanding dengan ayahnya The Melo dan Leladar. Walaupun paling muda, tapi Jayan merupakan mesin penggerak di bisnis ilegal gangster mereka. Dia juga terkenal sebagai orang yang sangat kejam dan tidak mengenal rasa takut. Di saat yang bersamaan, Anuska pun datang ke kantor farmasi Makija. Dia berpura-pura punya janji dengan Tuan Makija. Nah, pas nunggu itu, Anuska berpura-pura juga kalau paketannya habis dan meminta wifi kantor. Pas dikasih wifi publik, Anuska kembali bilang kalau wifi-nya itu bermasalah dan meminta koneksi sentral. Dia itu harus membuka email yang sangat penting sebelum menemui Tuan Makija. Karena Anuska sangat meyakinkan, Mbak resepsionis akhirnya ngasih sambungan langsung ke koneksi perusahaan. Disitulah Anuska langsung membuka server data perusahaan si Makija. Sialnya pas lagi mendownload file, Makija dan si Jayan sampai. Dengan deg-deg ser, Anuska pun harap-harap cemas. Kebetulan banget pas dipanggil resepsionis untuk menemui si Makija, proses downloadnya selesai dan Anuska pun langsung pergi dari sana tanpa sepatah kata pun. Namun pas ngabarin suaminya, Sanggram terlihat lemas. Semua usahanya si Anuska udah nggak berguna lagi. Sebentar lagi Sanggram akan dimutasi. Dia meminta si Anuska segera ngepakin semua barang mereka di apartemen karena mereka akan pindah. Rupanya penyebar video Sanggram bersama The Melo itu adalah si Tanu. Dia itu bukan gadis biasa. Tanu itu adalah jurnalis yang emang mengejar gembong narkoba di Goa. Selama ini dia mendekati si Sanggram karena ingin mendapatkan informasi tentang bos mafia di Goa. Kebeneran banget dia ngeliat si Sanggram bersama The Melo, ya langsung direkam lah. Bajunya Mbak Tanu bikin om gak konsen. Pas lagi diberi selamat sama teman-temannya, Sanggram menelpon si Tanu. Sanggram juga memberi selamat ke Tanu atas pencapaiannya. Sanggram juga bilang kalau dia itu udah tahu sejak awal kalau Tanu itu adalah seorang jurnalis. Namun Tanu membuat kesalahan besar. Tanpa sadar, Tanu telah menggagalkan misi super rahasia yang sedang Sanggram jalani. Karena Tanu jugalah mafia bisa menang dan peredaran narkoba di Goa akan terus berjalan tanpa hambatan. Mendengar itu, Tanu pun langsung kena mentalnya. Dia nggak mengira kalau perbuatannya malah membuat polisi jujur seperti si Sanggram harus dimutasi keluar Goa. Pas menutup telepon, Sanggram mendengar ribut-ribut dari sel penjara. Rupanya Vijay dan si Francis lagi menghajar tahanan yang baru aja mereka tangkap. Pas ditanyain kenapa mereka digebukin, Francis bilang orang-orang bangkai ini semalam mempertuing-tuing gadis berusia 20 tahun. Setelah digilir rame-rame, gadis itu dibakar sampai tidak bisa dikenali lagi. Ketika bertemu dengan orang tua korban, Sanggram semakin marah. Gadis itu merupakan tulang punggung keluarga. Dia bercita-cita menjadi seorang dokter, tapi sekarang semua sirna karena putri mereka telah tiada dengan cara yang paling barbar. Dengan emosi yang meluap-luap, Sanggram masuk ke dalam sel. Dia meminta semua tersangka dibebaskan. Nggak pakai lama, mereka pun langsung pergi ke TKP. Ngeheknya, Raj yang merupakan ketua begudal-begudal itu malah terlihat nggak menyesal. Dia itu kenal sama pejabat berpengaruh di Goa. Tinggal nyokok polisi, urusan bisa beres. Dengan tengil, Raj menceritakan kalau udah 3 tahun dia itu mengincar si Lalita, tapi selalu aja ditolak. Pas ada kesempatan, Raj mengajak teman-temannya buat menculik si Lalita. Secara bergantian, mereka mempertuing-tuing si Lalita. Karena si Lalita terus saja menangis kesakitan, Raj malah menuangkan bensin dan membakarnya hidup-hidup.
Dengan bangga, Raj bilang dia sangat menikmati pas melihat Lalita menjerit kesakitan. Mendengar itu, Sangram sangat emosi. Dia meminta si Frances merekam semuanya. Nggak pakai lama, Sangram langsung menghajar si Raj sampai babak belur. Nggak cuman itu, Sangram ngasih pistolnya ke para begundal-begundal dan menyuruh mereka menembaknya. Melihat Sangram yang polisi barbar, para bangkai itu pun langsung kabur. Disitulah Sangram langsung menembak mati semua bangkai-bangkai sampah masyarakat. Baru deh si Raj kena mentalnya. Semua koneksinya itu nggak kepake di hadapan si Sangram yang gagah perkasa. Beberapa jam kemudian, Sangram ditelepon oleh Anushka yang ngabarin kalau video Sangram itu menjadi viral. Lah, Sangram bingung dong, video apaan cok? Rupanya tanpa sepengetahuannya si Sangram, Francis mengupload aksi heroik si Sangram ke YouTube. Video itu pun menjadi viral. Seorang kepala polisi super yang mengeksekusi penjahat kelamin yang membunuh seorang gadis 20 tahun. Gara-gara hal itu jugalah nama Sangram menjadi populer lagi. Orang-orang yang kemarin mengira Sangram anjing mafia sekarang berbalik menganggap si Sangram sebagai polisi yang sangat keren. Bahkan Tanu yang merasa bersalah menulis artikel sang pahlawan telah kembali. Karena hal itu jugalah Ibu CM ditekan oleh banyak kalangan untuk mempertahankan Sangram sebagai kepala polisi di Goa. Karena hal itu jugalah Ibu Samita langsung menghubungi si Lalader. Dia tidak jadi memutasi si Sangram dari Goa. Lalader juga disuruh menyelesaikan masalahnya sendiri, jangan libatkan dia lagi. Di saat yang bersamaan, Anushka berhasil membuka file transaksi perusahaan Makinja. Benar saja, perusahaan itu mendapatkan dana dari mafia Singapura dan Hong Kong sebagai distributor perdagangan narkoba. Karena buktinya udah cukup dan dia juga nggak jadi dimutasi, Sangram langsung berniat menangkap si Makinja. Dengan full pasukan, polisi pun menyerbu rumahnya si Makinja. Pas mau menangkap si Makinja, Sangram pun langsung cengok. Karena melihat mbak-mbak berambut ungu turun dari tangga. Karena melihat Mbak Monica yang belahannya pulen, Sangram pun nggak jadi menangkap si Makinja. Dia malah bilang kalau ada laporan pencurian kalung, dan kalung itu mirip sama kalung yang dikenakan Mbak Monica. Oh iya, Monica ini sekretaris pribadi sekaligus pacarnya si Makinja. Sangram pun langsung berpura-pura mencopot tuh kalung, sembari ngambil rambut Monica buat dijadiin sampling kematiannya Shiv Chaudhry. Namun setelah Sangram mengambil kalung itu, Monica langsung terlihat mematung. Rupanya pas mencopot kalung, Sangram bertanya, kenapa kamu membunuh Shiv Chaudhry? Ya si Makinja pun langsung kaget lah. Keesokan harinya diperlihatkan si Sangram Indahoy bareng sama istrinya di pantai. Sangram juga bilang ke Anushka kalau sampel rambut Monica itu 100% identik dengan rambut yang ditemukan di TKP. Karena penemuan itulah Sangram gak jadi menangkap si Makinja. Dia ingin menyelidiki lebih dalam keterlibatan si Makinja di pembunuhan Shiv Chaudhry. Pas lagi asik-asiknya ngedate, Sangram dibuntutin sama Tanu dan Siswati. Tanu berniat meminta maaf secara langsung. Namun Tanu heran, siapakah itu cewek kok nempel banget sama si Sangram? Tanu sih masih positive thinking aja. Mungkin Sangram itu lagi menjalankan misi penyamaran. Tapi kok dilihat-lihat mesranya kok kebablasan ya? Baru deh Tanu sadar kalau cewek cantik itu beneran pasangannya si Sangram. Mendapatkan fakta itu, Tanu pun langsung lemes. Ya secara dia tuh jatuh cinta sama polisi kumis melintang itu. Bahkan saking depresinya, Tanu sering salah melihat orang sebagai Sangram. Duh kasihan Mbak sama Om Brewok aja sini Om Jomblo lo. Beberapa hari kemudian, pas Makinja meeting dengan dewan direksi perusahaannya, Sangram datang untuk bertemu dengan Monica. Namun Sangram nggak melihat Monica di mana-mana. Makinja pun disuruh menghubungi si Monica. Makinja pun beralasan kalau nanti dia ketemu sama si Monica, tuh cewek woke akan langsung disuruh ke kantor polisi. Dahlah, nggak usah sandiwara lagi, Monica itu udah mati. Makanya Makinja nggak bisa menghubungi tuh cewek. Kemarin ditemukan mayat dengan tubuh hancur karena direndam air keras di sebuah gudang terbengkalai. Untungnya masih ada bekas rambut yang tersisa, dan rambut itu milik Monica. Karena kematian Monica itulah Makinja ditetapkan sebagai tersangka. Bapak kesayangannya mau ditangkap, Jayat pun langsung menodongkan pistolnya. Namun Sangram sama sekali nggak takut. Kalau mau tembak, tembak aja biar Jayat ditangkap sekalian. Nah di mobil polisi, Sangram bertanya kenapa Makinja membunuhnya. Namun Makinja bersikukuh dia tuh nggak membunuh si Monica. Lah siapa yang nanya soal Monica? Wong Sangram lagi membahas soal Shiv Chaudhry kok. Mendengar nama itu, Makinja pun semakin panik. Untuk mempermalukan si Makinja, dia pun diarak menuju kantor polisi. Di rumah, Jayan pun ngamuk parah. Dia baru tahu kalau bapaknya diperas oleh si Sangram. Kalau Jayan tahu sejak awal, tuh polisi songong sekarang udah nggak bernyawa.
Karena hal itu jugalah Jayan berniat mempercepat rencana mereka. Dia meminta pabrik narkobanya di Perancis segera mengirim narkoba jenis baru ke India. Jayan juga akan membuat seluruh gua sibuk dengan bom agar polisi fokus ke pengeboman dan membuat celah pengiriman narkoba jenis barunya jadi lancar. Jayan punya rencana yang bisa membuat ayahnya bebas dari penjara. Bener aja, pas ngirim paket narkoba, seluruh gua terjadi kekacauan karena ledakan bertubi-tubi. Sanggram pun bingung harus berbuat apa karena banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Tak berselang lama, Sanggram ditelepon oleh si Jayan. Jayan mengakui semua kekacauan ini adalah ulahnya. Namun ini baru permulaan, akan ada sesuatu yang bombastis yang akan datang. Jayan juga ngaku kalau emang mereka lah yang membunuh Shiv Chaudhry. Shiv yang polisi jujur nggak mau disuap dan malah mengumpulkan bukti perdagangan narkoba gengnya si Makinja. Karena hal itulah Shiv dibunuh dan semua bukti-buktinya pun dihapus. Intinya, Sanggram dikasih waktu 7 hari untuk membebaskan si Makinja. Kalau enggak, akan ada kekacauan yang nggak pernah Sanggram bayangkan sebelumnya. Nah, di sisi lain, di markas The Mellow, semua orang mengemas narkoba jenis baru. The Mellow meminta si Zakir untuk mendistribusikan tuh narkoba secepatnya. Namun, pas ada pekerja yang pengen ngicipin tuh bedak putih, The Mellow langsung ngamuk. Sabu itu hanya untuk dijual. Kalau mereka memakainya, mereka akan mati. Mendengar itu, Zakir merasa curiga. Akhirnya dia pun menghubungi si Sanggram. Untuk pertama kalinya, Zakir berniat berbuat benar. Namun seketika dia pun langsung dikeplak dan dicekik oleh The Mellow dan Yusuf. Bangkainya, Yusuf itu mengkhianati si Zakir karena dia ingin menjadi bos gembong narkoba. Mendengar teriakannya si Zakir, Sanggram langsung bergegas ke lokasinya si Zakir. Sialnya, pas sampai di gudang, Zakir udah ditemukan tewas. Wedus, masih hidup ternyata. Di sakratul mautnya, Zakir bilang kalau narkoba itu sangat berbahaya dan metong deh itu orang. Sialnya, pas Sanggram ingin berburu The Mellow, narkoba jenis baru itu mulai menyebar. Banyak jangkis-jangkis yang mencoba narkoba itu karena harganya lebih murah. Malam harinya, Sanggram pun berhasil menemukan lokasi persembunyian The Mellow. Di kala itu sempat terjadi baku tembak dan adu gelut. Di pertempuran itu jugalah Yusuf bangkek tewas. Nah, pas menangkap si The Mellow, Sanggram bertanya apakah isi kandungan narkoba jenis baru itu. Tapi The Mellow malah nyolot, alhasil tuh jidat pun langsung bolong. Keesokan harinya, efek obat itu pun mulai bekerja. Terjadi keracunan massal yang disebabkan oleh virus berbahaya yang terkandung dalam narkoba. Sialnya, virus itu juga menyebar ke orang-orang yang berada di sekeliling pasien, seperti virus Coro. Nah, dokter juga berkata kalau hal ini terus didiamkan, mungkin India akan terkena wabah virus mematikan. Nah, di sisi lain, Bala dipanggil menghadap si Jayan. Bala dikasih uang atas jasanya karena kemarin membantu melancarkan pengiriman truk narkoba masuk ke goa. Jayan juga ngasih obat penawar virus untuk anaknya si Bala yang terkena virus narkoba. Singkat cerita, antivirus itu pun diberikan ke anaknya si Bala. Dan hasilnya tokcer. Nggak perlu waktu lama, kondisi anaknya si Bala langsung membaik. Setelahnya, Bala bilang ke media kalau dokter menguji coba obat dari perusahaan Makinja dan hasilnya berhasil, putranya sekarang sudah berangsur pulih. Nah, di kala itu, Jayan menelpon si Sanggram. Jayan bilang kalau babenya nggak dibebaskan, orang-orang nggak akan pernah bisa mendapatkan antivirus. Sekarang, nyawa jutaan orang bergantung di tangannya si Sanggram. Malam harinya, Bala datang ke kantor membawa manisan untuk merayakan keselamatan putranya. Namun si Bala langsung disuruh masuk ke ruangan Sanggram. Sanggram bilang, walaupun di film India penuh dengan kebetulan, tapi kebetulan si Bala itu sangat nggak masuk akal. Intinya sih, Bala itu ikut terlibat dalam konspirasi ini. Bala pun disuruh mengaku dari mana antivirus itu berasal. Takut ditembak mati, Bala pun cerita semua yang dia tahu. Keesokan harinya, diperlihatkan si Sanggram datang ke kantor CM. Di sana Ibu Smita langsung berbincang dengan si Jayan. Intinya sih, Jayan akan menjual antivirus itu ke pemerintah Goa bila bapaknya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Mendengar itu, Sanggram nggak setuju. Namun Ibu Smita nggak punya pilihan lain. Nyawa rakyatnya lebih penting daripada apapun. Nah, setelah Jayan pergi, Bu Smita bilang ke Sanggram, setelah antivirus mereka bisa dapatkan, Sanggram bebas mau berbuat apa ke bapak anak itu. Oh, oke lah, udah dikasih izin mah, gas kui. Singkat cerita, Makinja pun dibebaskan dari segala tuduhan hukum. Sebelum pergi, Makinja meminta si Sanggram meminta maaf di depan seluruh anak buahnya. Sanggram juga disuruh jadi sopirnya si Makinja sampai ke rumah. Pokoknya ini calon bangkai malah tengil seenak kudelnya sendiri dah. Sesampainya di rumah, dua bangkai bapak anak ini pun menyuruh si Sanggram melepas bajunya.
Sanggram itu nggak pantas jadi polisi India. Mana ada polisi India yang jujur kayak si Sanggram. Kata filmnya loh, bukan kata om lo ya. Pas pulang, Sanggram dengan telanjang dada berhenti sejenak di pasar. Dia pun raup sebadan-badannya biar otaknya nggak panas. Nah, malam harinya, di luar dugaan, Tanu yang masih merasa bersalah sama si Sanggram berniat menyusup ke rumahnya si Makinja. Dia berniat mencari bukti keterlibatan keluarga Makinja atas penyebaran virus berbahaya. Mendapatkan kiriman WA dari si Tanu, Sanggram pun merasa was-was. Adalah singkatin aja nih ya, Tanu berhasil menyusup ke kamarnya si Jayan. Dia mengambil laptopnya si Jayan dan mengcopy file di laptop itu. Tapi sialnya, pas mau kabur, Tanu malah disergap oleh si Jayan. Di kantor polisi, Vijay ngasih kabar kalau sinyal HP-nya si Tanu terakhir kali terdeteksi di vilanya si Makinja. Vijay menyarankan penggerebekan besar-besaran untuk menyelamatkan si Tanu dan menangkap basah keluarga Makinja. Namun Sanggram nggak bisa melakukan itu. Sebelum kargo antivirus sampai ke tangan pemerintah, dia itu hanya bisa anteng. Namun Sanggram nggak mau berdiam diri aja. Dia pun mendatangi rumahnya si Swati. Intinya, Sanggram bertanya di mana Tanu biasanya menyimpan file-file jurnalistiknya. Dari informasinya si Swati, kalau Tanu selalu menyimpan semua filenya di cloud pribadinya. Dengan bantuan hacker kepolisian, akhirnya Sanggram bisa menembus cloudnya si Tanu. Bangkainya, Makinja bapak anak berniat menyebarkan seluruh virus itu ke seluruh India. Karena mereka yang memiliki antivirus, mereka akan sukses besar. Penemuan itu pun langsung dikabarkan ke Sabarwal. Sanggram meminta izin untuk bergerak sebelum semua terlambat. Keesokan paginya, polisi menggerebek rumah Laladar dan menangkapnya atas tuduhan terorisme. Namun sialnya, pas menggerebek rumah keluarga Makinja, rumah itu telah kosong. Dari nomor HP-nya si Jain yang berhasil dilacak, dia itu lagi bergerak menuju Hyderabad. Tapi pas mengecek HP-nya si Makinja, sinyalnya malah berada di lautan Arab. Sadar ada yang aneh, Sanggram keinget kalau si Tanu itu kemana-mana membawa harddisk yang terhubung ke internet. Dari situlah Sanggram mengetahui kalau orang-orang bangkai itu lagi menuju Mumbai. Nggak mau buang waktu, Sanggram langsung mengejar tuh truk yang ditumpangin sama si Makinja. Udah singkatin aja ya, Sanggram berhasil ngejar tuh truk, tapi pas kontainer itu dibuka, lah kosong. Padahal sinyal Tanu berada di truk itu. Baru deh Sanggram sadar kalau panjang kontainer itu nggak sama ketika pas dibuka tadi. Sialnya, supir truk langsung melarikan diri. Pintu mobilnya gampang amat dong dijebolnya. Wis lah film India mah gitu. Singkat cerita, yang om lupa ngitungnya keberapa, Sanggram berhasil merebut tuh truk. Pas ngebuka ruang rahasia, Jayan langsung menyerang si Sanggram. Ya udah deh, mereka berdua pun baku hantam. Biar lebih dramatis dan emak-emak pada happy, mereka berdua pun saling buka baju buat nunjukin badan kotak-kotak mereka. Setelah kalah, kunci rambutnya si Jayat langsung dicengkiwing. Bukannya dibawa ke kantor polisi, Sanggram malah membawa bapak anak itu ke sebuah gudang. Di saat itu, Sanggram nyokolin narkoboy virus ke Makinja. Kalau Makinja mau selamat, Jayat harus mengakui semua kesalahannya. Dari mana virus itu berasal dan siapa dalang dari semua ini. Nggak mau bapaknya modar konyol, Jayan pun ngaku kalau virus itu berasal dari hasil penelitian Pakistan dan Cina. Bila India lumpuh karena wabah, dua negara itu bisa menyerang India dengan mudah. Sedangkan geng mafia mereka akan mendapatkan keuntungan menjual antivirus. Kembali lagi ke masa kini, karena pengakuan Jayat, PBB menjatuhi hukuman ke Pakistan dan China. Sedangkan India bebas dari segala tuntutan penyebaran virus. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks juga ya. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Firmin latihin.